Perkenalkan, nama saya Cecilia Carvila Palo, mahasiswi semester 7, program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya membuat video praktek pembelajaran pada kelas 5 dengan tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 1. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Apakah semuanya hadir? Hadir, Ibu. Oke, kalau begitu Ibu meminta salah satu orang untuk maju ke depan untuk berdoa. Yuyun, silakan. Teman-teman, mari kita mengambil sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Yuyun. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, untuk menambah semangat kalian, ayo kalian silakan berdiri. Kita sama-sama menyanyikan yel-yel tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Baik, jadi hari ini kita akan belajar pada tema 2 tentang udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran pertama. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk lebih lanjut ke materi kita, Ibu bertanya kepada kalian, ada yang tahu apa itu kata tanya? Yang tahu silahkan angkat tangan. Tidak ada, Ibu. Kalau tidak ada yang tahu, Ibu jelaskannya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu yang di dalamnya terkandung pertanyaan kepada pihak lain guna memperoleh jawaban. Ada yang tahu ciri-ciri dari kata tanya? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu ya. Jadi ciri-ciri dari kata tanya itu kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya di akhir kalimat. Kemudian kata tanya terletak di awal kalimat tanya. Nah, berikut kata tanya dalam bahasa Indonesia itu terbagi atau terdiri atas unsur 5W tambah 1H. Nah, ada yang tahu 5W tambah 1H itu apa-apa saja? Coba sebutkan. Ya, Ona silahkan. Apa, Ibu? Apa? Kemudian siapa? Yang berikut bagaimana? Kapan? Di mana? Mengapa? Dan mengapa? Ya, baik ya. Jadi betul yang kalian jawab. Kata tanya itu terdiri dari 5W tambah 1H, yaitu apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, dan mengapa. Nah, fungsi dari setiap kata tanya ini yaitu yang pertama, fungsi dari kata tanya apa. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau keadaan atau peristiwa yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasa. Yang kedua, kata tanya siapa. Kata tanya siapa itu digunakan untuk menanyakan ya, betul sekali, untuk menanyakan orang yang terlibat dalam suatu peristiwa atau kejadian. Yang ketiga, kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu suatu peristiwa atau kejadian itu terjadi.
Kemudian kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan Tempat kejadian atau lokasi kejadian. Yang berikut kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab penyebab dari suatu masalah atau suatu peristiwa. Yang berikut kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal atau peristiwa. Jadi di sini Ibu akan memberikan contoh penggunaan kata tanya dalam kalimat. Yang pertama contoh penggunaan kata tanya dalam kalimat apa? Ibu berikan contoh ya. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya ketersediaan oksigen terjaga? Yang berikut kata tanya siapa? Contoh bunyi kalimatnya, siapakah nama presiden pertama di Indonesia? Yang ketiga, di mana? Contoh kalimat tanyanya, di manakah kamu tinggal? Yang keempat, kapan? Contoh kalimat tanyanya, kapankah kamu akan berhenti merokok? Yang berikut kata tanya mengapa? Mengapa Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia? Yang kelima, bagaimana? Contoh kalimat tanyanya, bagaimana proses pengambilan oksigen oleh makhluk hidup? Nah, dari penjelasan yang Ibu sudah berikan kepada kalian, apakah kalian bisa mengerti? Bisa, Ibu. Kalau sudah mengerti, Ibu akan memberikan kepada kalian tugas untuk kalian kerjakan. Ibu akan memberikan kalian tugas, kalian kerjakan dalam kelompok. Kemudian setelah selesai mengerjakan, kalian maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban kalian. Mengerti? Mengerti, Bu. Baik, silahkan mengerjakan tugasnya. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan tugas yang Bu berikan? Sudah, Ibu. Baik, kalau sudah, silahkan perwakilan kelompok maju untuk mempresentasikannya. Judul teks bacaan tentang dayu dan ikan hias. Pertanyaan yang pertama, apa jenis ikan yang dipelihara? Jawabannya ikan mas koki. Yang kedua, siapa yang memelihara ikan mas? Jawabannya dayu. Yang ketiga, di mana ikan hias itu dipelihara? Jawabannya di akuarium. Kapan ikan hias itu diberi makan? Jawabannya setiap hari, pagi, siang, dan malam. Kapan akuarium dibersihkan? Seminggu sekali. Apa yang diperhatikan dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Dayu memperhatikan mulut-mulut ikan yang membuka dan menutup. Sekian dan terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Ona yang sudah mempresentasikan diskusi mereka. Nah, memang benar ya bahwa kata tanya yang digunakan dalam unsur 5W tambah 1H itu terdiri dari apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, berikutnya Ibu akan memberikan kepada kalian beberapa gambar untuk kalian amati dan kalian perhatikan. Nah, anak-anak perhatikan pada gambar yang sudah Ibu bagikan kepada kalian. Nah, di situ adalah gambar dari sistem pernapasan pada hewan. Nah, sebelum masuk lebih lanjut ke dalam materi tersebut, Ibu mau tanya kepada kalian. Kalian sudah pernah melihat cacing kan? Sudah, Ibu. Nah, Ibu mau tanya, mengapa pada kulit cacing itu selalu berlendir dan basah? Ada yang tahu? Coba angkat tangan. Tidak tahu, Ibu. Mungkin cara. Ya, Yuyun silakan. Itu mungkin cara untuk biar bisa bernapas untuk bertahan hidup. Ya, betul sekali ya. Jadi, mengapa kulit cacing itu selalu berlendir dan basah? Agar udara dapat masuk ke kulit cacing dan diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Nah, betul sekali ya. Jadi, cara kerja sistem pernapasan cacing yaitu, jadi anak-anak kalian perhatikan pada alat pernapasan cacing. Jadi di situ yang ditunjukkan
nomor 1 pada gambar alat pernafasan cacing itu kulit cacing. Jadi udara masuk melalui kulit cacing, kemudian diikat melalui kapiler darah. Oksigen diikat oleh kapiler darah, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Kemudian zat sisa pernafasan cacing berupa karbon dioksida dikeluarkan kembali melalui kulit cacing. Nah, kalian perhatikan pada gambar yang sudah Ibu berikan. Nah, yang berikut kalian perhatikan pada gambar kedua. Di situ terdapat alat pernapasan pada serangga atau insekta. Nah, alat pernapasan pada serangga berbeda dengan hewan lain. Nah, alat pernapasan serangga yaitu trakea. Nah, trakea itu semacam tabung. Coba kalian perhatikan di gambar. Alat pernapasan cacing itu berupa trakea, itu seperti tabung-tabung kecil yang berbentuk seperti bola-bola. Jadi, cara kerja organ pernafasan serangga yaitu udara masuk melalui trakea, kemudian melalui spirakel atau pori-pori kecil permukaan tubuh serangga, kemudian udara akan beredar di pembuluh darah kecil, kemudian sel-sel dalam tubuh serangga itu akan mengambil oksigen langsung dari spirakel. Jadi seperti itu anak-anak. Nah, yang berikut lagi alat pernapasan pada ikan. Kalian perhatikan gambar ketiga, alat pernapasan pada ikan. Nah, ikan bernapas dengan menggunakan insang. Nah, insang terletak di bagian belakang rongga mulut ikan. Kalian perhatikan pada gambar. Nah, cara kerja pernapasan ikan itu kalian perhatikan di gambar kedua. Di situ terdapat bagian kiri dan bagian kanan. Nah, pada bagian kanan itu terjadi proses pernafasan, di mana ketika udara masuk melalui rongga mulut ikan, maka rongga mulut ikan itu akan terbuka dan udara akan masuk ke insang. Nah, sebaliknya ketika ikan mengeluarkan karbon dioksida, maka mulutnya akan menutup atau rongga mulutnya akan menutup, kemudian insang akan memompa keluar karbon dioksida. Jadi seperti itu. Yang keempat, alat pernafasan pada hewan katak atau amfibi. Nah, anak-anak, katak termasuk hewan amfibi atau hewan yang dapat hidup di darat dan di air. Nah, ketika katak hidup di air, itu dia masih menjadi kecebong. Nah, ketika masih menjadi kecebong, katak bernafas dengan menggunakan insang karena dia hidup di air. Nah, ketika sudah dewasa, menjadi katak dewasa, dia insang itu kemudian mengecil dan menghilang, kemudian akan tumbuh paru-paru dalam tubuh katak dewasa, sehingga katak dewasa itu bernapas menggunakan paru-paru. Yang berikut, alat pernafasan pada reptil. Nah, reptil bernapas dengan menggunakan paru-paru. Nah, reptil itu contohnya seperti ular, biawak, buaya, dan lain-lain. Jadi, paru-paru pada reptil itu terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk reptil. Nah, ini pernapasan reptil itu bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung reptil, lalu kemudian ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Yang berikut, alat pernapasan pada burung atau apes. Nah, burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Jadi paru-paru pada burung terletak dalam rongga dada burung yang dilindungi oleh tulang rusuk dari burung. Nah, kalian perhatikan pada gambar. Jadi udara mengandung
yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung burung yang terletak di atas di bagian paruh burung. Udara masuk melalui hidung, kemudian dia akan mengalir dan masuk ke trakea. Kemudian udara itu akan masuk dan dibagi dalam paru-paru dan kantong udara. Jadi pada saat tidak terbang, burung menghirup udara atau oksigen sebanyak-banyaknya untuk menampung di dalam kantong udara burung. Kemudian sebaliknya pada saat terbang, burung tidak melakukan pernapasan. Nah, jadi burung akan mengambil udara dari kantong udara kemudian diedarkan ke paru-paru. Nah, yang berikut alat pernafasan pada hewan mamalia. Kalian perhatikan pada gambar terakhir. Nah, mamalia itu ada mamalia darat dan mamalia air. Nah, mamalia darat itu contohnya seperti kuda, sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain. Nah, mamalia air itu seperti lumba-lumba dan ikan paus. Nah, alat pernafasan pada hewan mamalia darat itu terdiri dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Sedangkan alat pernafasan pada mamalia air itu hidungnya dilengkapi dengan katup. Nah, pada saat menyelam, katup akan menutup. Dan saat mamalia muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Nah, saat itulah mamalia tersebut akan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, anak-anak, sampai di sini kalian paham dengan penjelasan Ibu tentang alat pernafasan pada hewan? Paham, Ibu. Baik, kalau sudah paham, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk kalian kerjakan, kemudian kalian presentasikan di depan. Itu yang nanti ya. Baik, kalau sudah ada yang selesai mengerjakan tugas kalian, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan tugas kalian. Yuyun, silakan maju ke depan. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Soal yang pertama yaitu buatlah bagan cara kerja sistem pernapasan hewan dan tuliskan masing-masing fungsi dari setiap alat pernapasan hewan. Pertama, cacing. Udara masuk melalui kulit, kemudian diikat oleh kapiler, kemudian diedarkan ke tubuh dan zat sisa berupa karbon dioksida dikeluarkan melalui kulit. Yang kedua, serangga. Udara masuk ke trakea melalui spirakel, kemudian diedarkan ke pembuluh udara, kemudian oksigen masuk ke sel-sel tubuh dan zat sisa berupa karbon dibuang melalui spirakel. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Yuyun yang sudah mempresentasikan tugasnya di depan. Nah, jadi anak-anak, dari sekian materi yang sudah kita pelajari, apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Ibu. Ya, baik ya. Jadi kesimpulan yang Ibu ambil dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya terdiri dari unsur 5W tambah 1H. Kemudian kita juga sudah belajar tentang sistem pernapasan pada hewan yang terdiri dari pernapasan cacing, ikan, burung, ular, katak, dan serangga. Nah, jadi sampai di sini pertemuan kita kali ini. Ibu harap kalian dapat mengingat materi-materi yang sudah kita belajar bersama. Nah, sebelum pulang, Ibu meminta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ona, ya, berdoa di tempat saja. Silakan, Ona. Ibu dan teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ona. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Ibu.